Selamat pagi Mitra 104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi untuk edisi hari ini Selasa 24 November 2020. Seperti biasa, di obrolan pagi kami akan menyajikan obrolan yang menarik untuk menemani pagi hari pemirsa. Dan kali ini ada pun topik yang akan kita bahas yaitu The Spirit of Sobean. Nah, berbicara tentang The Spirit of Sobean ya Sobat Guntur, belum lama ini Bupati Buleleng sudah mendeklarasikan produk-produk unggulan Buleleng dalam kemasan The Spirit of Sobean. Bapak Bupati Agus lanjut menunjuk tim kurator untuk menginventarisir produk apa saja yang dianggap layak masuk kategori Sobean. Nah, maka dari itu, kali ini juga di Studio Gempol 38 sudah hadir satu narasumber, yaitu Ketua Tim Kurator, ada Bapak Gede Kresna. Selamat pagi, Selamat Bapak. Selamat pagi, Santi. Iya, ini panggilannya Pak Gede ya? Ya, Oke. boleh. Oke, kita sapanya Pak Gede saja. Bagaimana kabarnya Pak Gede? Baik. Baik ya, luar biasa ya. Ini dari senyumnya, mungkin dari Mitra 104,6 FM mungkin tidak bisa melihat ya jika dari radio, tapi nanti bisa langsung menontonnya di kanal YouTube Radio Guntur. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, nanti bisa bergabung di 23455 tapi di sesi kedua. Dan di sesi pertama ini, Shanti dulu yang akan mengajak narasumber kita mengobrol. Dan yang pertama Pak, mungkin sebagai pembuka ya Pak ya, apa sih makna dari The Spirit of Sobean ini Pak? Sobean itu sebenarnya bahasa yang sangat spesifik, ada di wilayah Buleleng bagian barat, terutama daerah Munduk, Banyuatis itu ya. Jadi kalau kita beli buah-buahan di daerah sana, biasanya pedagangnya tuh mengatakan, oh ini buah Sobean gitu kan. Kalau pedagang sudah bilang Sobean, artinya kita nggak usah tanya-tanya lagi. Itu sudah pasti jaminan mutu gitu kan. Jadi dengan kata lain, Sobean itu bisa berarti jaminan mutu, bisa berarti yang terbaik, bisa juga berarti curated gitu kan. Ya. Dikurasi. Siapa yang mengkurasi? Yang mengkurasi ya pedagangnya itu sendiri. Ya. Apa metode kuratorial yang digunakan? Trust loh. Ya. Jadi kan ada kalau kita beli apa produk organik gitu misalnya, oh ini punya sertifikat organik gitu kan. Nah, sertifikat itu kan ada tersertifikasi oleh kertas sama tersertifikasi oleh trust gitu kan, oleh kepercayaan. Nah, Sobean ini terkurasi atau tersertifikasi oleh trust itu sebenarnya, oleh kepercayaan itu. Jadi pedagangnya sendiri menggaransi bahwa produknya itu bagus gitu kan. Nah, kedepannya produk-produk Buleleng ini harus ada yang menggaranti juga gitu kan. Siapa itu? Kita. Masyarakat Buleleng sendiri yang menggaranti itu. Tapi jangan lupa, garanti-garanti yang dibangun dengan trust ini tidak bisa digugat pondasinya gitu kan. Tidak bisa, dalam artian tidak bisa kita salahgunakan itu kan. Begitu disalahgunakan, misalnya seorang pedagang mengatakan, ini produknya Sobean, pasti manis, tapi ternyata hasilnya asam. Nah, lama-lama kita tidak akan mendapatkan kepercayaan lagi. Iya, betul sekali. Nah, produk Sobean sendiri pun seperti itu. The Spirit of Sobean pun seperti itu ya. Kalau kita nanti, ketika kita gunakan nama Sobean ini, melekat pada produk-produknya Buleleng, tapi kita gagal menjaga spirit itu, lama-lama juga orang tidak akan percaya. Nah, maka dari itu, dari awal sekali, Pak Bupati sudah menunjuk saya sebagai ketua tim kurator untuk mengkurasi dari awal produk-produk yang layak masuk kategori Sobean ini. Artinya Sobean ini benar-benar yang dipilih yang terbaik sekali ya Yang Pak terbaik, ya? yang terbaik. Yang agar juga nanti kepercayaan dari masyarakat, entah masyarakat luar ataupun masyarakat Buleleng sendiri itu tetap terjaga dengan istilah Sobean ini. Karena sekarang saja sebenarnya Sobean itu sudah masuk ke dalam alam pikirannya orang-orang di Bali yang lain sebenarnya. Nah, mungkin istilahnya bukan Sobean ya, tapi kalau kita bicara di Denpasar misalnya, produk buah-buahan Buleleng itu pasti bagus itu. Ya. Oh ini mangga dari Buleleng nih gitu kan. Nah, ini biu dari Buleleng nih. Ya apa-apa bagus tuh produk-produk yang dari Buleleng itu. Nah, jadi sebenarnya sudah begitu. Tapi bisa nggak kita menjaga spirit ini?
Kayak gitu. Oke, sekarang tantangannya berarti bisa atau tidak Iya. menjaganya Iya. seperti itu ya Pak ya. Nah lalu kira-kira apakah Sobean itu memang produk baru atau justru produk lama yang kurang dipublikasi Pak? Ya, Buleleng ini sebenarnya kaya sekali ya, banyak sekali punya produk-produk yang bertebaran di masyarakat gitu kan. Nah, tapi yang baru pun tidak kalah banyaknya gitu. Nah, atau produk baru yang terinspirasi dari filosofi-filosofi lama gitu, ada juga gitu kan. Misalnya salah satu yang masuk dalam kriteria Sobean yang kita kurasi adalah salah seorang anak muda yang punya usaha pencelupan pewarna alam gitu kan. Pencelupan pewarna alam. Ya, Ini sekarang kan- untuk berbagai jenis makanan ataupun Ya, yang lain. kain. Oh, Ini kain. Oke. Masuk dalam kriteria Sobeannya itu kan. Nah, sekarang kan nggak usah, kita aja sekarang masih pakai tekstil dengan pewarna kimia kan. Ini anak muda membuat tekstil berwarna alam gitu kan. Ini tidak bisa diragukan lagi, itu pasti bagus sudah. Iya. Dan nyatanya memang kita aja nggak tahu gitu kan. Itu sudah 1 tahun di Sembiran, orang-orang asing dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Di sini kita belum tahu gitu kan, Oh, iya, keberadaan mereka gitu kan. Jadi tugas saya memang salah satunya adalah menemukan potensi-potensi terbaik seperti itu gitu. Oke, justru ini malahan lebih ditahu oleh masyarakat luar ya daripada Masyarakat masyarakat luar. kita sendiri ya. Iya. Oke, jadi artinya produk Sobean itu tuh baik produk lama ataupun produk baru itu Ya, bisa tetap aja. bisa saja ya Kalau produk bergantung. misalnya buah-buahan, wani kalau udah dari Buleleng itu di Denpasar udah pasti wani yang bagus gitu kan. Betul sekali. Nah, kalau dari Buleleng sendiri ada lagi wani dari Sudaji atau dari Bebetin, nah, relatif lebih bagus gitu kan. Iya. Kalau udah ngomongin wani itu pasti wani Buleleng itu tuh Ya, paling enak paling gitu enak. biasanya ya Paling Pak ya. enak, ya. Oke, lalu kira-kira sejauh mana kerja dari tim kurator ini Pak, dan kira-kira hasilnya itu tuh apa saja Pak? Kita sudah turun ke seluruh desa di Kabupaten Buleleng, seluruh kelurahan di Kabupaten Buleleng, meminta data dari masyarakat, ada juga dari aparat desanya. Tapi data-data yang kita terima itu memang masih banyak sekali data-data yang sangat mentah gitu kan. Seperti misalnya ketika kita tanya orang di desa, apa sih potensi desa ini? Jawabannya cengkeh, atau jawabannya jeruk, atau jawabannya pisang gitu kan. Tapi tidak dijelaskan apa sih istimewanya cengkeh di situ, jeruk di situ gitu kan. Siapa sih orang yang menghasilkan cengkeh paling banyak dalam ukuran per hektarnya itu misalnya tidak tersebutkan juga gitu kan. Jadi itu kendala-kendala kita mencari data di lapangan. Tapi kita juga menurunkan layer tim survei yang lain gitu kan, dengan pendekatan yang berbeda. Ada yang memang langsung datang, ini kita dengar di sini ada sesuatu, kita konfirmasi benar nggak keberadaan ini. Ada juga dengan metode itu. Jadi kita tidak stick hanya menggunakan satu metode survei, tapi kita juga datang dengan mengkonfirmasi dari berita-berita yang sudah ada gitu kan. Nah, sejauh ini data yang masuk ke meja kuratorial kita itu ada lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 Dalam jangka titik. waktu berapa lama kalau boleh tahu? Ya sekitar 2 bulan lah. Oh, sudah 2 bulan berlangsung. sudah 1.000. Sudah 1.000 titik yang masuk. Dan kita minggu lalu sudah mengadakan kurasi tahap 1. Itu ada 450 titik yang sangat layak untuk disebut Sobean gitu kan. Oke, Nah, cuman 450. memang persebaran dari titik-titik ini masih belum merata ya. Nah, kalau di daerah timur, karena saya tinggal di Buleleng Timur, ya persebarannya cukup merata gitu kan. Nah, dan cukup banyak, dan saya tahu detail tentang itu gitu. Kayak gitu. Oke, jadi ini juga mungkin kendalanya memang surveinya itu tadi ya Pak ya, tapi memang diperlukan juga berarti kesadaran dari masing-masing masyarakat di Buleleng untuk ikut membantu bisa gini ya, menyarankan juga tentang produk yang mereka miliki, mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya sebenarnya sih jika memungkinkan hal itu bisa juga kita lakukan ya, tapi sekarang kan
meminta data dari masyarakat itu nggak mudah gitu Iya kan. sih. Mungkin suatu saat saya memanfaatkan media-media seperti radio Guntur yang gitu-gitu kan untuk mengundang partisipatori masyarakat untuk menyampaikan mereka punya produk apa sih gitu kan. Kalau kita kan kurator ya, jadi ketika ada produk dan ada pembandingnya, kita bisa menjustifikasi ini lebih baik atau ini kurang baik, ini lebih baik atau ini perlu ditingkatkan kualitasnya kayak gitu-gitu kan. gitu. Tapi data awal ini penting banget gitu kan. Kenapa kita tidak memikirkan itu juga, memanfaatkan radio gitu misalnya untuk media sosialisasi program-program seperti ini gitu kan. Oke, mungkin bagi pemirsa Radio Guntur ya yang sekarang sedang mendengar kegiatan obrolan pagi kali ini yang memang memiliki produk yang bisa yang mungkin saja bisa dianggap sobean ini ya bagi masing-masing itu mungkin bisa langsung disarankan ya. Bisa. Oke, tapi apakah ada syarat ataupun ketentuan tertentu mengenai sobean ini, Pak? Bisa Tentunya diklasifikasikan ada. sobean? Tentunya ada ya. Sebenarnya banyak sekali. Kalau untuk pangan tentunya beda dengan untuk produk pertanian itu misalnya. Produk olahan pangan beda dengan produk pertanian itu misalnya. Kalau produk olahan pangan itu sudah jelas itu kalau jajanan misalnya ya. Jajanan yang kita kurasi, yang lolos kurasi ini sudah pasti nggak pakai, misalnya tidak pakai pewarna kimia, gitu kan. Bahan-bahan kimia tidak ya. pakai pengawet, gitu kan. Tidak pakai artificial sweetener, gitu misalnya, pemanis buatan itu kan. Nah, yang begitu-begitu. Oke, itu dari segi makanannya. Dari segi makanan. Dari segi kalau itu makanan berat seperti nasi segala macam itu juga sama gitu kan. Nah, kita kalau di parameter kuratorial kita itu bahkan tidak menggunakan penyedap rasa gitu kan. Nah, cuman terus terang aja di Buleleng ini sulit sekali kita menemukan tempat makan yang tidak pakai MSG gitu kan. Iya. Ada beberapa. Pasti ada saja sedikit. Oke. Ada. Itu salah satunya. Oke, mungkin ada lagi terkait syarat ataupun ketentuan bisa dikatakan sobean ini, Pak? Ya, salah satu yang masuk dalam klasifikasi sobean itu adalah figur ya. Kita juga figur. Kita juga memverifikasi figur-figur di Buleleng yang layak untuk masuk dalam kategori sobean ya. Nah, figur ini orang maksudnya. Iya. Ya. Karena apa? Karena suatu saat orang pun bisa menjadi tujuan belajar gitu kan. Nah, makanya orang-orang sobean di Buleleng ini juga kita dokumentasikan. Nah, jadi tidak terbatas pada produk saja ya. Makanya spirit of gitu kan. Kalau sobean memang mengacu pada produk gitu kan. Tapi karena kita ambil spiritnya, kita juga masuk ke figurnya sekarang. Oke, selain ada produk, ada juga memang sosok yang memang harus membantu untuk mengembangkan produk itu, seperti itu ya Pak ya. Nah lalu kira-kira siapa saja yang dilibatkan dalam inventarisasi sobean ini Pak? Ya, tim utama kita adalah tim koperasi pangan. Ya, kenapa tim koperasi pangan? Karena mereka punya daya jelajah yang cukup buat saya gitu. Nah, terus kemudian selain itu kita juga melibatkan SKPD sebenarnya. SKPD. Ya, makanya pertemuan-pertemuan dengan kepala dinas, terus pertemuan-pertemuan dengan staf-stafnya itu rutin kita lakukan kan itu. Jadi pemerintah juga sebenarnya sangat membantu. Nah, cuman memang dari sisi pendataan kita memang sama-sama kurang ya. Ya, belum banyak support data yang bisa membantu kita. Kayak gitu. Jadi memang kedepannya, jadi dari program pendokumentasian sobean ini kita juga sebenarnya ketemu beberapa akar permasalahan ya, salah satu pendataannya. Makanya ke depan ini Buleleng ini harus punya data yang lebih besar lagi. Bahasa sekarangnya big datanya lah gitu kan. Nah, big datanya tentang apa? Desa-desa tuh harus punya pendokumentasian sendiri. Dari ini ya. Supaya apa? Supaya mereka tahu potensi yang mereka punya gitu kan. Ya. Maksud saya gini, sekarang banyak sekali
orang desa yang pergi ke kota misalnya gitu kan. Kenapa? Karena orang desa tidak tahu potensi yang ada di desanya gitu kan. Oke, iya betul sekali. Kenapa tidak tahu? Karena memang tidak pernah digali gitu. Justru ini ya jadi PR juga untuk masing-masing desa Makanya untuk mencari. program ini membukakan kita pada tidak hanya produk-produk yang terbaik, tapi juga persoalan-persoalan yang mungkin bisa kita selesaikan dengan cara kita sendiri nanti gitu. Oke, jadi tadinya yang dilibatkan dalam inventarisasi Sobean ini selain tim operasi pangan ada pemerintah juga yang membantu dan Ada. Ya. support Kepala dari- desa juga membantu ya. Oke, support dari kepala desa mengenai harus mencari dan menggali dari potensi-potensi masing-masing desa itu tuh sangat diperlukan ya, Pak ya. Betul. Oke, nah lalu apakah produk Sobean itu sudah terklasifikasi, Pak? Mungkin ada dari ini buah-buahannya, lalu mungkin ini ada juga makanan atau cemilan atau produk lain Ya, mungkin, Pak? sebenarnya sudah terklasifikasi ya, bahkan sampai ke lanskap pun untuk sementara ini kita klasifikasi juga gitu kan. Kita kurasi juga gitu lah. Misalnya ada beberapa titik di Buleleng ini yang lanskapnya sangat keren gitu kan. Ya. Ada beberapa titik di Buleleng ini yang view-nya itu sangat keren gitu kan. Nah, keren kita kan beda-beda nih. Iya, Ya, kalau mungkin keren Shanti kita. itu sukanya yang laut-laut, mungkin dari yang lain itu ada yang Ya. suka yang hijau-hijau gitu ya, Pak ya. Dan dalam hal ini ya kurator punya hak prerogatif lah untuk menentukan itu. Tapi mudah-mudahan nanti tidak mengecewakan. Maksudnya gini, kadang-kadang kan kita tidak terpikirkan dengan apa yang orang pikirkan gitu kan. Ya salah satunya, kalau saya tanya Santi gitu misalnya, apa sih yang paling menarik dan paling bernilai di pinggir pantai gitu? Di pinggir pantai, pasirnya. Pasirnya, ada nggak yang lebih menarik daripada pasirnya? Selain pasirnya, ada dagang-dagangnya. Oke, kalau saya orang asing gitu, saya ngeliat, kalau saya orang Eropa deh, saya ngeliat apa di pinggir pantai gitu. Ngeliat nilai apa yang paling bernilai gitu kan. Oke. Ya. Kalau yang paling bernilai di pinggir pantai, pemandangan pantainya, Ada nggak yang lebih bernilai daripada itu? apalagi Pak? Saya hanya seputaran itu mungkin ya. Heeh. Ya. Jadi kita tidak pernah hitung tuh. Karena ada Hal yang kerang-kerangnya. paling bernilai buat orang luar di tempat kita itu kita nggak pernah hitung. Oke. Kenapa? Karena kita mendapatkannya secara cuma-cuma gitu. Sinar matahari. Oh iya, oke, sinar matahari. Sinar matahari ini sangat bagus. Apalagi di Buleleng ya, full banget sinar matahari. Kalau kita masyarakat Buleleng mungkin panasan Pada ya. saat orang Eropa masih bermimpi untuk mendapatkan sinar matahari sebagus itu, kita tiap hari merasakannya. Gitu. Kita tiap hari mendapatkannya. Gitu. Nah makanya cara pandang ini yang kita gunakan untuk mengkurasi lanskap misalnya. Oke. Jadi orang Eropa datang ke sini nggak untuk melihat tempat selfie kok, tapi untuk melihat pohon besar gitu. Ya gitu. Oke, jadi Jadi tempat selfie itu tidak masuk dalam kuratorial kita gitu. Oke, jadi ini mungkin lebih ke gini ya Pak ya, manfaat untuk masing-masing orang yang akan menikmatinya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, karena ini bagian dari bagaimana nanti kita akan bercerita ya. Ya, bagaimana kita akan menceritakan hal-hal yang paling bernilai ini kepada audiens kita. Baik itu audiens lokal maupun audiens mancanegara gitu kan. Nah, kayak misalnya Santi tahu nggak di Taman Lila itu apa yang paling menarik di kebetulan saya belum pernah ke Taman Lila Pak. Belum pernah Taman Belum Lila? pernah. Jalan Ahmad Yani nggak pernah? Jalan Ahmad Yani sudah pernah, tapi Ya. mungkin belum sampai ke sananya Pak. Di Jalan Ahmad Yani dekat perempatan tuh ada satu spot namanya Taman Lila depan Fuji itu. Oh, depan Fuji, oke. Ya, di situ ada namanya Taman Lila, di situ ada tempat jualan-jualan makanan, ada ekspedisi dan menurut Santi apa yang paling bernilai di situ? Kalau di sana mungkin gini ya, yang Santi sempat lihat itu mungkin ada dagangan-dagangannya itu yang memang bisa dikatakan ada yang sama jenisnya atau mungkin ada juga yang berbeda, tapi di sana tuh walaupun tempatnya itu kecil seperti itu, tapi emang masih banyak ada orang-orang yang mau datang ke sana seperti Ya, itu. apa yang bernilai? Makanannya, minumannya atau Pernah nggak kita melihat ada sebuah pohon beringin di situ? pohon beringin? Ya, akarnya tuh gimbal sampai ke bawah itu. Orang-orang berteduh di bawahnya situ. Itu kan AC alami.
Oh, AC alami, oke. Itu kan rilis oksigennya tinggi sekali gitu kan. Itu kan salah satu paru-parunya Kota Singaraja gitu kan. Kita tidak melihat itu. Saya juga Ya, belum karena melihat itu. kita sibuk melihat yang lain-lain ya. Kita tidak melihat tuh oksigennya itu kita nggak lihat itu. Wah, ternyata Kita ya, tidak Pak. melihat yang intangible. Kenapa? Karena pandangan kita terlalu banyak fokus pada yang tangible ini. Kayak gitu. Jadi mungkin, tugas saya sebagai kurator juga salah satunya adalah untuk melihat sesuatu yang intangible yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Oke. Termasuk Shanti juga ya, belum bisa melihat sampai di titik itu padahal Saya itu- belum bisa melihat hatinya Santi. Aduh. Gitu. Ya. Kalau saya harus melihat Santi secara utuh nih, saya harus lihat wajahnya Santi, juga apa yang ada di dalam hati. hatinya gitu kan. Dan itu yang paling sulit sebenarnya. Dan Iya. itu yang paling bernilai gitu kan. Betul sekali. Kayak gitu. Jadi padahal itu sebenarnya berharga sekali, tapi mungkin orang-orang belum ada yang bisa melihat seperti itu ya Pak ya. Nah lalu jika dilihat dari desa atau kelurahan di Buleleng, desa atau kelurahan mana yang paling banyak memiliki produk sobean ini Pak? Saya belum mau mengatakan itu ya. Heeh. Belum mau. Tapi kenapa saya tidak mau bukan karena saya tidak mau ya, tapi lebih karena saya harus mengakui bahwa sebaran dari survei kita ini tidak merata, baik dari timnya maupun dari daya jangkau kita gitu kan, karena kita ada di Buleleng bagian timur gitu kan. Nah, memang sih semua tempat ada koordinator-koordinatornya gitu kan, tapi sejauh ini kita belum bisa menemukan titik persebaran yang cukup gitu kan. Kalau wilayah timur dengan wilayah barat, wilayah tengah hampir berimbang lah itu. Tapi kalau di wilayah barat agak kurang titik-titiknya gitu kan. Nah, kalaupun ada disebut desa, ya saya hanya bisa memberikan clue-nya. Desa itu sedikit sekali dibahas di Buleleng hari ini. Sedikit. Ya, sedikit sekali. Ya, desa yang titik sobeannya paling banyak justru hari ini tidak banyak dibicarakan di Buleleng maksudnya gitu. Oh gitu. Ya. Artinya apa? Artinya kita memang masih banyak kehilangan fokus kan itu kan. Melihat hanya dari luar-luarnya saja gitu kan. Sama seperti Shanti tadi ya, baru Iya. ditanya tentang Taman Lina, taunya cuma dagangannya Iya. aja kan. Padahal sebenarnya ada Iya. satu ikon yang Iya. luar biasa sekali ada di sana seperti Iya. itu Pak ya. Oke, itu ada lagi clue-nya mungkin lagi? Ya, tadi apa pertanyaannya? Tentang desa atau kelurahan mana Yang yang paling paling banyak banyak gitu kan. memiliki produk sobean? Ya, ini sabar aja ya, sabar aja. Nanti akan kelihatan sendiri kok. Oh, oke, Kita nanti lagi kelihatan. bekerja, kita lagi memperbaiki keseimbangan persebarannya ini. Oke, nah itu tadi masalah clue-nya juga ya Pak ya. Nah lalu kira-kira langkah selanjutnya dari tim kurator ini bagaimana Pak? Selanjutnya kita akan mengkurasi tahap 2. Terus kemudian setelah terkurasi baru kita akan menerjunkan tim fotografer. Tim fotografer? Tim fotografer untuk memotret dengan lebih proper gitu. Kita sudah sih potret ya, tapi saya kan bukan fotografer. Ya, saya hanya pendokumentasi gitu kan. Nah, nanti kita akan terjunkan tim fotografer yang lebih proper. Setelah itu baru kita paralel sih sebenarnya kita sudah mulai menulis. Nah, nanti tanggal 10 Desember 10 Desember? kita usahakan bukunya sudah jadi. Ya, Oke. buku The Spirit of Sobean ini sudah jadi. Ya, tahapan-tahapannya begitu. Tapi ini kan baru tahapan kalau kita bicara Sobean secara besar, menerbitkan buku ini kan baru tahapan awal. ke-9 dari tahap 17 tahapan ini kan itu kan. Nah, masih panjang lagi tahapannya. Nah, mungkin nanti akan ada pendokumentasian tahap kedua juga. Sobean tahap 2. Karena sekarang kan masih lebih banyak kita melihat yang tangible-nya kan itu kan. Yang intangible di Buleleng juga harus didokumentasikan kan itu. Iya. Nah, terus kemudian paralel dengan itu sebenarnya desa-desa juga harus mendokumentasikan dirinya gitu kan. Nah, sehingga kita mendapatkan data yang sangat komplit. Nah, database-nya Buleleng ini sangat komplit gitu kan. Karena
bergerak apapun kita harus mulai dari data gitu kan. Data kita olah jadi informasi. Informasi yang sudah teruji oleh waktu dan oleh ahli ini jadi pengetahuan gitu kan. Dan pengetahuan inilah dasar untuk menemukan kebijaksanaan. Jadi kalau kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak didasari oleh kebijakan-kebijakan lokal, ya ini kan nggak nyambung nantinya. Nah, makanya penting bagi kita sekarang untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, mempelajari pengetahuannya sehingga kita tahu kebijaksanaan apa yang terkandung di dalamnya. Dan inilah yang kita jadikan dasar untuk menyusun kebijakan pemerintah sebenarnya. Oke, ini ya jadi cikal bakal untuk menyusun gini pemerintah. Apapun itu dalam oke. segala hal. Makanya Dalam segala hal. saya appreciate kepada Pak Bupati yang mau bersusah-susah. Ini kan tidak menarik ini. Ini menarik sebenarnya, Pak. Tidak menarik gitu kan. Secara politik ini tidak menarik gitu kan. Tapi seorang bupati mau mengambil langkah yang tidak menarik seperti ini gitu kan. Ya. Tapi mungkin menurut saya pribadi ini sangat menarik Pak, karena selain memang menunjang dari produk-produk yang diistilahkan dengan Sobean itu di Buleleng, ini juga bisa mendukung gini objek wisata yang ada di Buleleng kan ya, karena masing-masing desa itu akan memiliki produk unggulannya sendiri. Oke, mungkin kita sebelum lanjut lagi Pak ya, karena sudah 30 menit pertama kita lewati untuk sekali. di sesi obrolan pagi, ya tidak terasa ya Pak ya. Oke, mungkin bagi pemirsa Radio Guntur, kembali Shanti ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, yaitu The Spirit of Sobean, bisa ya nanti bergabung di 23455, namun setelah jeda iklan berikut ini.